Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5 di kota Surabaya. Apa kabar kalian hari ini? Baik? Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam program kesayangan kita bersama Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, hari ini Ibu yang akan menemani kalian belajar di rumah. Perkenalkan, nama Ibu Febi Yulfitri dari SDN Sidotopo Wetan 1. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum belajar hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Nah, setelah pembelajaran ini nanti kalian diharapkan dapat yang pertama yaitu menjelaskan arti atau pengertian dari iklan elektronik. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyebutkan unsur-unsur dari sebuah iklan elektronik. Kemudian yang ketiga, kalian dapat memberikan penilaian tentang iklan elektronik berdasarkan kelengkapan unsur-unsur iklan tersebut. Yang berikutnya, yang keempat, kalian dapat menggolongkan sebuah materi termasuk dalam zat tunggal, zat campuran homogen, atau zat campuran heterogen. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk hari ini Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, masih tetap berpuasa kan? Iya, hebat sekali. Meskipun berpuasa, jangan menjadikan puasa sebagai alasan bagi kalian untuk malas melakukan kegiatan-kegiatan kalian seperti biasanya. Terutama belajar ya, meskipun dari rumah harus tetap semangat. Nah, ini anak-anak, Ibu punya sebuah gambar untuk kalian. Nah, nih ada kegiatan hari Minggu di rumah Siti. Kalian perhatikan gambar tersebut ya. Nah, di sini tampak ada Siti, ayah, ibu, dan adik Siti. Meskipun sedang berpuasa, mereka tidak bermalas-malasan. Mereka bekerja sama, bergotong royong, membersihkan rumah mereka. Nah, nih bisa kalian lihat di sini. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambarnya baik-baik. Coba kalian lihat. Nah, benda-benda atau alat-alat elektronik apa saja yang ada di ruang keluarga Siti ya? Nah, nih. Nah, yang pertama ada televisi. Baik. Televisi adalah media elektronik yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, televisi ini memiliki fungsi yang pertama menghibur, mendidik, dan memberikan informasi. Nah, salah satu informasi yang disampaikan lewat televisi adalah iklan. Nah, jika kita melihat televisi, televisi merupakan media audiovisual. Tentu saja iklan yang kita lihat lewat televisi bisa dilihat, didengar, nah dapat ditunjang juga dengan penggunaan teks. Nah, ini tentu saja akan menarik atau memancing orang untuk menyukai barang tersebut. Nah, benda elektronik berikutnya yang ada di ruang keluarga Siti adalah ini. Apa ini? Ada yang tahu namanya? Iya, ini namanya adalah radio. Nah, radio memiliki fungsi yang pertama sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Nah, radio sebagai sarana propaganda dibuktikan dengan banyaknya iklan yang ditayangkan lewat radio. Nah, tapi kalau iklan di radio kita hanya bisa mendengarkan saja karena radio merupakan media audio.
Berikutnya, di ruang keluarga Siti ada benda elektronik yang lain, yaitu komputer. Nah, kita lihat dulu, apa sih fungsi komputer? Nah, yang pertama, komputer bisa menerima input, memproses input, menyimpan perintah dan hasil pengolahannya, kemudian menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, jika komputer ini dihubungkan dengan layanan internet, bisa dipakai sebagai sarana promosi atau iklan. Nah, anak-anak, banyak perusahaan besar maupun perusahaan perorangan, pengusaha menggunakan layanan internet untuk menayangkan iklan mereka. Nah, iklan yang ditayangkan lewat media internet bisa menjangkau wilayah yang sangat luas dan tentunya dengan biaya yang relatif murah. Nah, itu tadi anak-anak, kita sudah mengidentifikasi benda-benda elektronik yang ada di ruang keluarganya Siti. Ada televisi, radio, dan komputer yang sudah dihubungkan dengan layanan internet. Dari ketiga benda elektronik ini ada satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Nah, oleh karena itu ada istilah namanya iklan elektronik. Ada yang tahu artinya iklan elektronik? Iya, betul. Iklan elektronik adalah iklan yang disebarluaskan atau ditayangkan lewat media elektronik seperti televisi, radio, maupun komputer yang sudah dihubungkan dengan layanan internet. Nah, iklan-iklan di media elektronik tersebut harus dibuat dengan menarik. Bagaimana Bu caranya supaya menarik? Nah, supaya menarik harus lengkap unsur-unsur iklannya. Apa saja unsur-unsur iklan elektronik? Nah, Ibu akan mengajarkan pada kalian setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, kembali lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anakku kelas 5 yang hebat, tadi sebelum jeda pariwara, Ibu sudah menjelaskan tentang macam-macam media elektronik yang kita temukan di ruang tamu atau ruang keluarga dari Siti. Nah, sekarang kita akan membahas dengan melanjutkan dengan unsur-unsur iklan elektronik. Ya, kita pelajari satu persatu ya. Nah, yang pertama ada perhatian atau attention. Jadi unsur iklan yang pertama, sebuah iklan harus menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua adalah minat atau interest. Nah, setelah menarik perhatian, sebuah iklan harus dapat menarik minat masyarakat. Jika seseorang sudah berminat, maka akan menimbulkan rasa ingin tahu terhadap produk yang diiklankan tersebut. Unsur yang ketiga adalah keinginan atau desire. Nah, idealnya sebuah iklan yang baik harus dapat menimbulkan keinginan pada diri masyarakat untuk mencari tahu, untuk membeli atau memiliki produk yang diiklankan tersebut. Berikutnya yang keempat ada rasa percaya atau conviction. Nah, iklan yang baik harus dapat menimbulkan rasa percaya dalam diri konsumen. Caranya dengan apa? Yaitu dengan memberikan peragaan. Peragaan tersebut bisa berupa dengan pembuktian maupun dengan sebuah kata-kata. Nah, unsur iklan yang kelima atau yang terakhir adalah tindakan atau action. Nah, tindakan ini merupakan tujuan akhir dari produsen. Supaya apa? Supaya masyarakat atau konsumen membeli atau menggunakan barang atau jasa mereka. Nah, anak-anak, sudah Ibu jelaskan 5 unsur iklan. Nah, sekarang kita akan mencoba memberi penilaian pada iklan yang Ibu tayangkan di slide berikutnya ini. Kalian perhatikan gambar iklan ini. Nah,
Coba kita berikan penilaian terhadap gambar iklan elektronik tersebut. Bagaimana menurut kalian? Iya, gambar iklan ini tampak kurang menarik ya. Kenapa? Karena kurang memenuhi unsur-unsur iklan elektronik. Kalian lihat di situ, hanya ada gambar, tidak ada nama produk, tidak ada penjelasan tentang produk tersebut. Ya, sekarang kita beralih kepada iklan yang kedua. Nah, ini dia anak-anak, kalian perhatikan di layar televisi kalian, iklan yang kedua ini, bagaimana menurut penilaian kalian? Iya? Ya, iklan ini sudah cukup menarik ya. Kalian bisa lihat di situ, sudah ada nama produknya yang diiklankan. Nah, selain nama produk yang diiklankan, di situ juga tertera keunggulan atau kelebihan dari produk tersebut. Ya, ini gambar yang terakhir. Nah, kalian amati gambar yang ketiga dari ibu. Bagaimana penilaian kalian? Iya, iklan yang ketiga ini sangat menarik sekali. Selain di situ sudah ada nama produk dan kelebihannya, di situ tertulis ada kata diskon 50%. Wow, tentu saja ini sangat menarik minat masyarakat untuk memakai atau menggunakan produk tersebut. Ya, itu tadi anak-anak ya. Kita sudah mencoba menilai beberapa iklan berdasarkan unsur-unsur iklan elektronik. Nah, anak-anak, tadi keluarga Siti, ada Siti, ayah dan ibu sudah selesai bekerja bakti, sudah selesai. Sekarang mereka duduk-duduk santai. Nah, mau tahu apa yang mereka bicarakan? Ya, mereka berbicara tentang apa sih minuman yang ingin mereka minum saat buka puasa nanti. Nah, ternyata mereka menginginkan minuman yang berbeda-beda. Ya, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Siti. Saat buka puasa nanti, Siti ingin minum air putih. Ya, kalian lihat di situ, air putih. Nah, di dalam gelas itu hanya terisi oleh satu jenis materi atau zat, yaitu air mineral. Nah, oleh karena itu, air putih di sini dimasukkan atau tergolong sebagai zat tunggal. Disebut zat tunggal karena di sini hanya terdiri dari satu materi saja. Nah, berikutnya ada ibu. Ibu Siti menginginkan teh hangat saat buka puasa nanti. Ya, ini gambarnya. Nah, bisa kalian lihat, teh hangat ini merupakan perpaduan dari beberapa materi atau zat, yaitu air, gula putih, dan teh. Kalian lihat di gambar. Nah, ketiga materi tersebut menyatu dengan sempurna, sehingga teh hangat ini tergolong dalam zat campuran homogen. Nah, berikutnya ada si adiknya Siti. Nanti sore saat buka puasa ingin minum es teh. Ya, kita lihat di sini. Nah, es teh juga terdiri dari beberapa materi, gabungan atau perpaduan beberapa materi. Ada air, ada teh, gula putih, kemudian ada es batu dan perasan jeruk nipis. Nah, kalian bisa lihat di gambar situ. Nah, es batunya tidak tercampur secara sempurna. Nah, oleh karena itu es teh masuk pada zat campuran heterogen. Tetapi catatan ya untuk kalian, saat nanti es batunya sudah mencair, menyatu dengan sempurna, maka masuk pada zat campuran homogen. Nah, baiklah anak-anak, tinggal punya ayah ya. Apa sih yang ingin diminum ayah saat buka puasa nanti? Ibu akan memberitahu kalian setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap belajar dari rumah bersama guruku. Ya, masih di program kesayangan kita bersama belajar dari rumah bersama guruku. Masih tetap semangat kan? Harus semangat, meskipun puasa harus tetap semangat ya.
Nah, Ibu lanjutkan ya. Tadi kita bicara tentang minuman yang diinginkan oleh keluarga Siti saat berbuka puasa ya. Tadi ada Siti yang ingin minum air putih, kemudian ada Ibu Siti yang ingin minum teh hangat, dan terakhir ada adik Siti yang ingin minum es teh. Nah, berikutnya adalah ayah. Nah, ayah nanti ingin minum kopi saat buka puasa ya. Kalian lihat, kopi di sini merupakan perpaduan dari beberapa materi. Ada air, gula putih, dan serbuk kopi. Kalian lihat, di dasar gelas terdapat endapan kopi, endapan serbuk kopi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kopi tersebut tidak dapat tercampur dengan sempurna. Karena tidak dapat tercampur dengan sempurna, maka kita menggolongkan kopi ke dalam zat campuran heterogen. Nah, anak-anakku sekalian, sampailah kita pada adonan bakwan yang disiapkan oleh Ibu Siti sebagai menu takjil buka puasa nanti. Kalian lihat gambarnya. Nah, adonan bakwan ini ada tepung, ada sayuran. Kalian lihat di situ, materi-materinya tidak tercampur secara sempurna. Maka adonan bakwan ini juga masuk dalam campuran heterogen. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah alat-alat elektronik seperti televisi, radio, dan komputer mempunyai salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Berikutnya adalah unsur-unsur iklan, antara lain ada 5 ya. Yang pertama adalah perhatian atau attention. Yang kedua ada minat atau interest. Yang ketiga keinginan atau desire. Kemudian rasa percaya atau conviction. Dan yang kelima adalah tindakan atau action. Nah, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Nah, zat tunggal ini dapat berupa unsur atau senyawa. Kemudian zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Nah, zat campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sekarang sampailah kita pada tugas mandiri untuk kalian kerjakan di rumah. Yang pertama adalah amatilah satu iklan yang ditayangkan di televisi. Kemudian berilah penilaian pada iklan tersebut dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsur iklan elektronik. Kalian kerjakan di buku, kemudian setelah selesai, tentu saja jangan lupa kalian harus mengamati satu iklan ya. Tulis, sebutkan iklan apa yang kalian amati, kemudian berilah penilaian terhadap iklan tersebut. Nah, setelah selesai memberikan penilaian, kamu foto, kemudian kirimkan ke guru kelas kalian untuk mendapatkan nilai. Paham ya tugasnya ya? Nah, kemudian ini ada satu kata mutiara dari Ibu. Pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Maka siapkanlah bekal kalian untuk hidup kalian dengan baik dan penuh semangat. Tak terasa sudah 30 menit Ibu menemani kalian belajar dari rumah. Tidak bosan Ibu mengingatkan kalian untuk senantiasa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, rajin beribadah, dan terima kasih banyak sudah bergabung di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.